Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar pemirsa Najia TV dan pendengar radio Pasaman FM dimanapun Anda berada? Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam acara podcast di radio Pasaman FM. Kita sudah bersama Ustadz kita, Ustadz Zul Asri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Antum bagaimana kabar? Alhamdulillah Ustaz. Barakallahu fiik. Hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik Ustaz. Iya. Yaitu mengenai ruqyah. Oh iya. Nah, ini fenomena ruqyah ini Ustaz, ini kalau di masyarakat Indonesia itu banyak dilakukan oleh masyarakat, baik masyarakat awam maupun yang sudah mengaji gitu. Iya. Nah, mungkin kita mau menanyakan kepada Ustadz untuk di awalnya, yaitu tentang apa sih yang dimaksud dengan ruqyah itu gitu. Iya. Suatu pertanyaan yang luar biasa. Semoga saya bisa menjawab dan menjelaskan sesuai kemampuan dan sesuai dengan pengetahuan yang saya dapatkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal kata ruqyah ini tentu berdasarkan hadis Nabi, baik dalam bentuk larangan atau peringatan ataupun dalam bentuk sunnah untuk melaksanakannya gitu. Ya. Dalam kitab Sahih Muslim itu kita jumpai ada bab at-tibbi wal marad war ruqa. Bab kedokteran, penyakit dan ruqyah. Kata penyakit diapit oleh dua kata, kedokteran dan ruqyah. Berarti sejalan Ustaz. Nah, oleh sebab itu pengobatan ruqyah ini bukanlah pengobatan alternatif, tapi bahagian dari pengobatan yang disyariatkan. Kita yakin dan percaya walaupun ada yang tidak percaya. Kenapa? Karena Nabi SAW kan dikatakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama ana basyarum mithlukum. Perkenalkan dirimu wahai Muhammad kepada umatmu bahwa aku ini juga manusia biasa seperti kalian. Artinya apa yang berlaku pada manusia biasa bisa juga berlaku pada Nabi SAW, seperti beliau sakit, beliau ketika dilempari berdarah-darah, ketika dalam perang luka, ya, beliau sakit, beliau sehat, beliau capek, beliau dihina, dan berdasarkan hadis sahih juga beliau kena sihir. Maka turun malaikat meruqyah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga itu dikenal dengan ruqyah Jibril. Memang secara akar kata ruqyah itu berarti mantra. Secara bahasa, secara akar kata. Namun demikian perlu kita ketahui bahwa ruqyah itu juga terbagi, ada bagiannya, yakni terbagi dua. Secara garis besar ruqyah syirkiyah dan ruqyah syar'iyah. Oh gitu ya. Mantra. Di antara sunnahnya ruqyah adalah ditiupkan. Nah, ini ruqyah syar'iyah. Selesai kita bacakan Al-Fatihah, kita tiupkan. Kita tiupkan ke area badan yang sakit, atau kita tiupkan ke arah yang kita sangka di situ ada gangguan, ya. Umpamanya ada orang yang kesurupan tapi dia jaraknya tidak terlalu dekat dengan kita,
kita tiupkan ke arah situ, bisa ada reaksinya. Dia akan kabur atau dia akan tumbang gitu. Ada, sadar. Nah, begitu juga ruqyah syirkiyah. Ada orang baca mantra, juga ditiupkan. Umpamanya ke jantung pisang. Paling lucu yang pernah saya lihat, ini jantung pisang untuk obat, kemudian dimantra, kemudian diludahi. Ini sampai rumah langsung masak ya, jangan dicuci dulu. Ditiupkan sambil sedikit diludahi gitu. Nah, tadi menarik nih, Ustaz. Begitu kita sakit, nah pilihan pertamanya, apakah langsung dengan berobat ke dokter atau ruqyah dulu? Pilihan pertama ya. Kalau kita sakit, tentu kita berada di tempat yang bisa jadi jauh dari dokter, jauh dari rumah sakit. Kemudian yang paling dekat itu adalah kemanapun kita pergi, kita bisa melakukannya. Ya, dengan berzikir kepada Allah. Mungkin kita istighfar, astagfirullah. Karena salah satu maksud dari penyakit itu adalah untuk apa? Membersihkan diri. La ba'sa tahurun insyaallah, kata Nabi ketika beliau menjenguk orang sakit. Enggak apa-apa, bersih insyaallah. Bersih dari apa? Ya, bersih dari dosa. Penyakit itu penggugur dosa. Maka ketika seseorang sakit, banyak-banyaklah istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Tentu selanjutnya dia wajib untuk berusaha melakukan usaha penyembuhan. Dan di antara yang disyariatkan, umpamanya kalau ada anggota tubuh kita yang sakit, letakkan tangan kanan kita di situ. Ya, kalau tangan kanan yang sakit, ya tangan kiri berarti. Letakkan salah satu tangan kita di situ, baca doa. Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu sudah ruqyah. Ruqyah diri sendiri atau yang dikenal dengan ruqyah mandiri. Kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita niatkan untuk meruqyah diri kita sendiri. Kita tahu mana anggota badan kita yang sakit, yang umpamanya lengan, baca doa, baca Al-Fatihah, selesai, tiupkan. Itu ruqyah. Itu sudah bahagian dari berobat sesuai sunnah. Sekali lagi, ruqyah bukan pengobatan alternatif. Bahkan saya berani mengatakan justru ruqyah syirkiyah itulah pengobatan alternatif. Ruqyah syirkiyah, ya. Mungkin itu silahkan katakan pengobatan alternatif. Karena apa namanya? Karena pengobatan disyariatkan itu bukanlah alternatif, karena dia sudah disyariatkan. Alternatif kan cara lain. Berarti cara lain di luar syar'i lagi. Iya. Iya ya. Nah, jadi seperti yang sering saya katakan, Rasulullah itu mengajarkan kepada umat sistem atau cara pengobatan secara kedokteran. Coba bayangkan, di zaman Nabi mungkin belum ada alat-alat kedokteran seperti sekarang. Tapi saya paham dan saya yakin ini benar. Di antara sistem kedokteran yang sudah diajarkan oleh Nabi, yakni memberikan obat yang sesuai dengan penyakit. Ya. Yakni memberikan obat yang obat itu mengandung faedah untuk melawan penyakit. Memberikan obat yang obat itu mengandung banyak manfaat. Umpamanya disuruh minum madu. Ya, untuk penyakit di perut. Kalau nggak sembuh juga, kata Nabi, apa? Bohong tuh perut. Nah, secara ilmiah coba teliti apa manfaat madu dan apa khasiatnya untuk tubuh. Berarti kalau nggak sembuh, berarti obatnya yang salah atau perutnya yang salah? Perutnya yang bohong, berdusta. Berarti bukan itu. Iya. Sakitnya berarti. Bahkan kata Nabi, apabila ketemu obat dengan penyakit, maka kalahlah penyakit, sembuhlah pasien dengan izin Allah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Nah, pengobatan ruqyah yang syirik ini, nah ini dia. Menggunakan obat juga tapi nggak nyambung gitu. Ya. Seseorang pegal atau seorang sakit perut, tapi perutnya digosok dengan batu cincin. Kan nggak nyambung gitu. Ya. Kita lapar, disuruh tarik napas dalam-dalam, ngenyangin perut kita dengan angin. Nggak nyambung.
makanlah benda padat, minumlah benda cair. Untuk melepaskan dahaga, untuk mengenyangkan kelaparan. Atau anak kita sakit, dikasih ditaruh penjahit peniti di bawah bantalnya, masuk. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Anak kita sakit, kita gantungkan di lehernya bawang putih. Nggak nyambung. Apalagi bawang putihnya sampai berjamur, sampai lapuk. Ada tuh, Ustaz? Ada. Anak kita sakit, kita kalungkan di tangannya besi putih. Saya sedikit bercanda untuk menjawab argumen seseorang kalau dikasih tahu, oh ini lepaslah nih gelang anak ini. Ini tidak disunahkan, ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Kita memperlindungkan anak itu sudah diajarkan doanya. Letakkan telapak tangan kanan kita di atas kepalanya. Iya. Kalau dia laki-laki, u'idzuka. Kalau dia perempuan, u'idzuki. Kalau dia berdua, u'idzukuma, sebagaimana Rasulullah memperlindungkan cucunya Hasan dan Husain. Aku perlindungkan engkau berdua. Bi kalimatillahi tammati, dengan kalimat Allah yang sempurna. Ya. U'idzukuma, atau kalau satu laki-laki, u'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainin lamah. Aku perlindungkan engkau dengan kalimat Allah yang sempurna dari gangguan syaitan, dari gangguan binatang berbisa, dan dari gangguan mata yang dengki. Ain, atau bahasa Minangnya palasi. Itu sunnah Nabi. Tapi kalau kita gantungkan besi, kita kalungkan besi di tangannya, saya sedikit bercanda untuk menjawab argumen mereka. Itu buktinya Ustaz, dari dulu besi itu tetap begitu. Iyalah, saya bilang, kecil kali. Coba 10 kilo atau 1 karung diambil sama saya, tentu dijual. Ya. Jadi nggak nyambung. Jadi Nabi apabila menganjurkan sebuah obat untuk sebuah penyakit, itu dalam obat itu mengandung faedah, mengandung manfaat, ada kandungan gizinya, ada kandungan obatnya. Nah, ketika bertemu obat dengan penyakit, kalahlah penyakit. Inilah sistem kedokteran Nabi. Nah, cuma saya mengatakan ini kedokteran klasik, kan itu yang dikenal dengan at-tibbun nabawi, kedokteran Nabi. Dengan menggunakan obat-obat. Nah, ruqyah, itu dia dengan menggunakan bacaan. Karena yang dikatakan ruqyah itu, mantra itu bacaan. Maka ruqyah syariah adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi, serta perkataan-perkataan dalam bahasa Arab atau dalam bahasa apapun yang bisa dimengerti dan tidak mengandung kesyirikan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Nah, itu kata-kata kuncinya, kata kuncinya. Ayat-ayat Al-Quran, doa-doa dari Nabi, atau kalimat dalam bahasa Arab atau dalam bahasa apapun yang dimengerti maknanya, tapi ujungnya tidak mengandung kesyirikan. Saya pernah mendengar begini. Gimana, Ustaz? Sebuah mantra bahasa Arab. Kategori bahasa Arabnya udah masuk. Tapi dari segi makna, apa maknanya? Ketika mau mengobati seseorang, dia baca ihtazzat jawanibul Madinah. Apa tuh, Ustaz? Ayo apa? Ihtazzat jawanibul Madinah. Bergoncang sudut-sudut kota Madinah. Apa kaitannya dengan mengobati orang? Sama dengan berkicau burung di pohon, berenang ikan di laut, berkokok ayam di kandang. Terus apa hubungannya dengan penyakit? Kalau begini bisa dipahami. Berkicau burung di pohon, pertanda matahari segera terbit. Nah, itu bisa dimaknai. Berarti ini pertanda bahwa sudah pagi ini, sebentar lagi matahari terbit. Tapi kalau dalam mengobati orang, apa korelasinya? Apa hubungannya? Itu biasanya menciptakan siapa tuh, Ustaz? Biasanya. Yang kayak gitu. Nih, kayak gini nih. Ini dia nih. Ini apa nih, Ustaz? Apa nih, Ustaz? Ini nih. Lihat. Apa tuh? Penasaran?
Penasaran Ustaz? Lumayan tebal nih. Nah, inilah catatan tentang ruqyah syirkiyah itu. Ini buku Kumpulan jimat-jimat. Ya. Ustaz dapat di mana, Ustaz? Oh, alhamdulillah sudah lebih dari 30 tahun saya berkhidmat membantu masyarakat, dan kalau saya hitung mungkin sudah lebih dari 1 kontainer mendapatkan seperti ini, dan sudah saya musnahkan sebagian besarnya. Mungkin Ustaz bisa ceritakan ya, Ustaz, mengenai apa ini buku mantra kayak Ustaz ya? Catatan mantra, catatannya tapi diamalkan dari berdasarkan catatan ini. Mungkin Ustaz bisa ceritakan ya, Pak. Mungkin awalnya begini. Mendapatnya. Ini salah satu cara mendapatkannya melalui adu argumen. Umpamanya ada seorang pasien. Ini Ustaz dapat waktu meruqyah ini. Nah ya. Terus? Jadi ada seorang pasien yang mengeluhkan suatu penyakit, hingga saat ini belum sembuh. Padahal sudah berobat kemana-mana, padahal sudah diruqyah oleh Ustadz. Nah ini begini nih cara ceritanya nih. Padahal sudah diruqyah oleh Ustadz. Nah di sini argumen saya yang pertama adalah, apa tuh Ustadz? Di negeri kita ini Indonesia, terlalu mudah seseorang menjadi Ustadz tanpa ada sertifikasi. Kalau di beberapa negara seseorang yang akan jadi Ustadz itu ada sertifikat dulu. Ya, Ustaz kan guru, Ustaz. Makanya sekarang kan ada sertifikasi guru. Guru biasa saja ada sertifikasi. Gelarnya GR ya. Iya. Apalagi dalam urusan agama. Apalagi dalam Asmaul Husna ini, zikir Asmaul Husna dan raja-rajanya. Zikir Asmaul Husna dan raja-rajanya. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, asmaul husna, dan berdoalah dengan menggunakan nama itu. Tapi di ujungnya ada peringatan. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkanlah orang yang menyeleweng tentang nama Allah, dalam nama-nama Allah itu. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas oleh Allah atas apa yang mereka lakukan. Bukankah beberapa waktu terakhir ini anak-anak di Taman Pendidikan Al-Quran disuruh menghafal Asmaul Husna kan? Iya, betul. Dan di awal sebelum mereka menghafal Asmaul Husna itu, sebelum melafazkan Asmaul Husna itu, mereka baca dulu ayat ini, Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik dan berdoalah menggunakan nama itu. Tapi Allah peringatkan, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam nama Allah itu. Akibatnya apa? Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas oleh Allah atas perbuatan mereka itu. Ini nama Allah, dia menyebut nama Allah Al-Latif. Berarti yang menyimpang yang Ustaz yang menyelewengkan tadi berarti menyimpangkan seperti yang Ustaz maksudkan ini. Saya yakin ini bukti penyimpangan itu. Lihat. Ya. Nama Allah Al-Latif ditulis Lata. Iya, Ustaz. Dipisah. Kemudian ya-nya tersendiri. Kemudian fa-nya tersendiri. Kemudian di bawahnya dikasih angka-angka. Saya bertanya, adakah ahli tafsir Rasulullah yang menafsirkan Asmaul Husna seperti ini? Kalau ada, tunjukkan siapa. Mereka yang menyaksikan wahyu turun. Mereka hidup di zaman Nabi. Mereka bertanya kepada Nabi kalau mereka tidak paham. Ini bukti nyata mereka mempelesetkan Asmaul Husna. Iya. Bahasa Arab itu, jangankan satu huruf, satu titik, beda artinya. Satu beda panjang atau matnya juga beda. Contoh, coba paham tak? Apa beda mata dengan mata? Sudah beda arti ya, Ustaz? Udah beda arti. Mata, mimnya yang panjang, yang ada matnya, itu artinya telah meninggal. Mata, mim, alif, ta. Mata, telah meninggal. Tapi kalau tanya yang panjang, mata, itu artinya kapan?
Begitu bahasa Arab. Ini dipotong-potong lato. Yang beda tuh cuma tempat panjangnya aja. Ustaz. Ini jangan salahkan kalau saya baca ini lato. Dibaca 2 kali lato-lato. Ya kan? Karena lam dan to ya. Ya, kan lato. Hmm. Kalau sedikit dimiringkan ke bahasa kita lato. Baca 2 kali lato-lato. Oh, itu jadinya Ustaz. Lihat. Nah, jadi waktu dapat ini gimana cerita Ustaz? Pas waktu Artinya perang argumen dulu. Dengan orang yang diruqyah. Karena orang yang dikasih ini mengatakan ini kan juga ustadz yang ngasih ustadz. Maka jawaban saya, ya itulah di Indonesia ini terlalu mudah menjadi ustadz tanpa ada sertifikasi. Apalagi tidak mengerti bahasa Arab. Coba tanya kalau ada orang Arab yang paham ini. Saya yakin dan saya bergaul dengan orang Arab, enggak ada orang Arab yang ngerti ini. Paling dia katakan, ini khuda' bala. Ini apa nih berantakan kayak gini, ini sampah. Jadi dia menanyakan mengeluarkan ini kepada Ustaz, dia untuk apa dia Ustaz digunakan? Ini nih. Saya tanya, buktikan, coba lihatkan ke saya apa yang dikasih sama Ustaz itu. Berarti udah lama Ustaz ya? Ini? Udah lama. Dan ini ada yang ditulis di atas kain bludru dengan tinta emas. Saya cari kok nggak ketemu atau saya sudah musnahkan karena nggak bisa saya melihat hal seperti itu terlalu lama. Iya. Anehnya dalam tulisan di bludru itu ayat kursi bagus alhamdulillah, tapi sekelilingnya ada gambar telapak kaki. Dalam gambar telapak kaki sebelah kanan lafzul jalalah Allah. Pada gambar telapak kaki sebelah kiri lafzul nama Nabi Muhammad. Ini benar-benar pelecehan. Itu telapak kaki saya. Dalam gambar telapak kaki. Gambar telapak kaki. Luar biasa. Jadi masyarakat ini banyak tertipu ini. Tolonglah hati-hati, kembalilah kepada Allah, carilah cara berobat yang betul ya. Ini saya pakai peci ini. Ini kan peci ini bisa dibeli. Bahkan bisa dibeli di kaki 5. Iya, banyak yang jual. Apalagi warna putih. Dan dalam masyarakat kalau sudah pakai peci putih, Pak Haji. Pak Haji. Ini Pak Haji yang ngasih Ustaz. Tapi Pak Haji kan nggak ngerti bahasa Arab. Ya. Nah, jadi ini banyak lagi yang aneh-aneh nih. Tadi saya ketawa nih. Coba lihat Ustaz. Tadi saya ketawa, ada pula yang sebentar. Mana tadi? Kalau diurai ini seminggu nggak selesai ini. Lihat ayat Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini ayat. Kalau ayatnya benar ya Ustaz. Ayatnya benar. Ayat yang ditampilkan. Ayatnya benar. Tapi pengiringnya campurannya. Oh iya. Kita tulis ayat umpamanya surah yang saya bacakan tadi Al-A'raf, di situ ada angka 180. Itu menunjukkan tanda atau nomor ayat. Kalau ini enggak, ada kode-kode angka itu ya Ustaz. Kode-kode angka. Pertanyaannya dari mana? Coba datangkan referensi yang akurat. Dari mana asalnya ini? Tapi ada tulisannya tuh Ustaz. Coba Ustaz baca. Tulisannya? Agar persediaan makanan menjadi bertambah berkah. Astagfirullah. Ini ada lagi yang lucu ini. Iya. Coba lihat lagi. Yang agak lucu lah sedikit ya kita bahas ya. Mana tadi? Ya kita sambil. Iya. Mungkin ada pertanyaan dulu silakan. Tapi yang berkaitan dengan ini. Ya coba nggak apa-apa itu. Ya. Jadi ini ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung kesyirikan. Mungkin begini. Itu memang dibuatnya azimat. Azimat mustari. Azimat ini ditulis pada saat Qamar bertemu dengan Mustari. Apa itu Ustaz? Ini kayaknya Qamar ini mungkin nama laki-laki, Mustari perempuan. Atau ketika menulis menggunakan wangi-wangian dan selalu mengingat atau menyebut orang yang dituju. Berarti ini sejenis itu ya Ustaz ya.
Ya Harirah atau ya Hurairah. Hurairah kucing betina. Kalau Harirah saya nggak tahu nih. Atif qalba kada binti kada ala kada bni kada ya fir fihi murihuk hadal isim al karim indaka. Pokoknya kemudian al ajal segera as'ah sekarang al waha kemudian 511491. Ada kode-kodenya. Ada kode-kodenya. Nah, ini mungkin begini. Ini nih ketemu nih. apa tuh, Ustaz? Cara memporak-porandakan golongan atau organisasi. Wah, si zaman berarti cara adu domba deh. Cara adu domba ini. Jadi makanya dahulu ada sebuah istilah. Apa tuh, Ustaz? Bersatu karena suatu golongan, bercerai karena pembagian tidak rata. Jadi ini lucu nih, coba lihat ya. Hurufnya nggak bisa dibaca. Nah, satu argumen saya kemarin, sampai saya bisa mendapatkan buku ini dan bisa saya bawa pulang. Iya. Satu argumen gini, umpamanya di sini ada umpamanya bacaan al-khair. Ada bacaan al-khair. Al-khair itu bahasa Arab, artinya kebaikan. Sekarang saya panggil nama ibu, umpamanya Bu In, ya. Tapi setelah itu ada huruf-huruf yang nggak bisa dibaca dan dia terputus-putus. Umpamanya a i u e o, Bu In a i u e o. Kira-kira gimana tuh? Ibu itu kan namanya Bu In. Iya. Tapi setelahnya ada huruf yang terpisah, a i u e o. Bu In a i u e o. Itu nggak nyambung lagi. Nggak nyambung. Kemudian ini lihat, ain lam ha ya ain sin laha uskun biidnillahi ta'ala. Padahal uskun ini artinya perintah tinggallah atau tenanglah. Lihat, uskun ini maknanya dua ya, disuruh tinggal di suatu tempat atau disuruh tenang. Padahal judulnya untuk memporak-porandakan. Harusnya kan mengamuklah. Iya. Jadi memang begitu, karena ia tidak dinamakan dia menyimpang kalau dia memang tidak kacau gitu. Artinya dinamakan dia menyimpang memang karena dia kacau gitu. Nah, itu dia membuatnya gimana tuh, Ustaz? Membuat raja-raja seperti ini dapat ilmunya tuh. Apakah memang jadi seperti ada suatu ilmu diciptakan, iya, kemudian diwariskan dan didapatkan dengan rahasia atau dengan syarat tertentu. Kamu tidak bisa mendapatkan sembarangan ini. Kita sepakat dulu. Iya. Untuk pertemuan awal sekian. Oh, gitu. Syarat pertamanya karena saya pernah menyita hampir 30 kilo kain. Kain apa tuh, Ustaz? Kain putih, kain merah, kain hitam, kain kuning, dan lebih dari 100 pisau klasik, pisau lipat klasik, dan foto wanita cantik, foto laki-laki ganteng, dan potongan-potongan Al-Quran seperti ini. Lihat, Al-Quran dicopot. Ini surah Yasin. Oh gitu, Ustaz ya. Saya baca dalam kitab-kitab tentang ruqyah, ada satu metode yang dipakai oleh para tukang sihir itu, yakni tariqatut tanjis, metode najis. Jadi Al-Quran ini kadang mereka ikatkan ke telapak kaki, kemudian dibawa BAB ke toilet. Luar biasa penyelewengan. Dalam kitab-kitab, itu yang saya temukan. Itu yang saya temukan. Pertama saya temukan dalam kitab, di antaranya dalam As-Sarimul Battar, Fit Tasaddi lis Saharatil Asyrar. Ya, di situ mengungkap rahasia-rahasia perilaku-perilaku buruk para tukang sihir itu, apa yang mereka lakukan. Dan di lapangan saya dapat bukti. Buktinya Al-Quran itu baunya sudah udah busuk gitu.
berarti dikasih kotoran. Dan dari pengakuan ada orang yang mengaku, istri pelaku mengaku, bagaimana tidak saya suruh dia tobat? Sudahlah bang, tobatlah bang. Setelah dicari tahu kenapa disuruh tobat, karena sekali dalam sebulan dia ikatkan Al-Quran ke telapak kakinya, dibawa ke dalam toilet untuk BAB. Supaya apa tuh, Ustaz? Itu syarat yang diberikan oleh syaitan itu. Karena dalam kitab As-Sarimul Battar juga dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, sihir itu adalah ittifaqun baina sahirin wa syaitan. Sihir itu adalah kesepakatan antara tukang sihir dengan syaitan. Ala ayakum sahir bi fi'li ba'dil muharramat aw syirkiyat. Di mana tukang sihir disyaratkan untuk melakukan perbuatan haram dan mengandung kesyirikan. Fi muqabil musa'adatihi lahu. Hasilnya atau dalam rangka mendapatkan bantuan setan itu. Setan itu, aku mau bantu kamu, tapi lakukan syarat ini. Syarat itu penuh dengan dosa besar dan kesyirikan. Nah, itulah dosa besar, meremehkan Al-Quran. Bahkan saya menyimpulkan ini termasuk meremehkan Al-Quran. Karena disambung dengan yang bukan sambungannya, dicampur dengan bukan ayat itu sendiri. Kemudian ada dibuat tujuan-tujuan tertentu ya? Ada tujuan tertentu. Insyaallah. Dipelesetkan. Kadang ada yang terdiri dari dua huruf, ya. Nah ini. Iya, Ustaz. Ini Sama'us. Siapa Sama'us ini? Tapi dia nggak berbaris, Ustaz ya? Iya. Dam'us. Ya. Makus. Angka 9. Khairam. As-Sibyan. As-Sibyan ini anak kecil. Kemudian Mahrus. Angka 9. Kemudian Khairam. As-Sibyan. Dam'us. Angka 9. Khairan. As-Sibyan. Kemudian kalau tadi atasnya Makus. Kemudian Dam'us. Kemudian Dahmus. Kemudian Sam'us. Kemudian Salakus, kemudian Tahamus, kemudian Syamkhisa. Tapi kok ujung belakang itu ini kayak nama-nama. Nah, saya juga pernah mendapatkan tulisan dari mantra. Sekali lagi saya katakan, masyarakat mengatakan ini yang ngasih Buya, Ustaz. Lihatlah tulisannya bagus. Iya betul bagus, ini sudah kayak kaligrafi, udah mirip dengan kaligrafi Al-Quran memang. Orang taunya kayak bahasa Arab itu ya, Ustaz ya? Lihat, saya masih ingat karena seringnya saya baca, hafal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bismillah. Allahumma inni hasartu habastu baula sariki mata'i fulan ibni fulanah bihurmati hadhil asma'il azimah. Tahu artinya? Itu apa tuh, Ustaz? Bismillah ya, ayat Quran. Iya, iya. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu bagian dari ayat Quran. Iya. Tapi sambungannya, Allahumma inni hasartu habastu. Ya Allah, aku kumpulkan dan aku tahan kencing si fulan. Oh gitu. Untuk menahan kencing orang lain. Bisa nggak kencing sebulan? Lihat. Allahumma inni habastu. Allahumma inni hasartu habastu mata'i. Allahumma inni hasartu habastu baula sariki mata'i fulan. Ya Allah, aku kumpulkan, aku tahan kencing pencuri barang si fulan. Oh gitu. Bin fulanah. Tapi lucunya fulan bin fulanah ini tahu artinya apa? Apa tuh, Ustaz? Laki-laki yang lahir di luar proses pernikahan. Di mana janggalnya di sini? Pencurinya disebut fulan. Pencurinya. Ini kan mau nahan kencing pencuri ini. Iya. Pencurinya disebut fulan. Korbannya disebut fulan bin fulana. Jadi begini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku kumpulkan dan aku tahan kencing si fulan, pencuri barang si fulan, anak haram. Korban dibilang anak haram. Tidak nyambung itu. Bihurmati hadhil asma'il azimah.
dengan kemuliaan nama-nama agung berikut ini. Dengan kemuliaan nama-nama agung berikut ini. Kita kira nama agung itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, karena itu nama agung, Al-Asma'ul Husna. Iya. Karena itu yang kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tahu enggak bacaan selanjutnya? Syamkhisa, Syamkhisa, Sarahiyya, Sarahiyya, Alus, Asbaut, Asbaut. Ini kayaknya ada satu di sini nih, bacaan yang sama. Syamkhisa, Samkhisa, Asbaut, Alus, Hadai. Kemudian nanti ke bawahnya sambungannya hurufnya terputus-putus. Tak. Ada pakai kode-kode gitu ya. Ada angka-angka, ada laha, bah, so, ha. Ini apa? Kenapa dipenuhi permintaannya oleh syaitan? Karena kata syaitan, yalah orang bodoh ini perlu dibantu. Karena omongannya udah gak karu-karuan. Ini meja, ini mikrofon, ini komputer. Ujungnya diambil. Jafonter, ini dinding, Jafonter ding. Jadi ujung-ujung kata itu dan ujung-ujung kata itu awal-awalnya. Komputer kom, meja, kom, me. Orang Arab yang punya bahasa ini nggak ngerti. Mungkin geli, mungkin dengar dasarnya. Geli, bukan hanya geli, mual juga. Apa nih baca mual. Ya Allah ya Rabbi, wahai masyarakat, gunakanlah akal sehat kita. Allah beri kita karunia besar, dibedakan dari makhluk binatang dengan akal. Sebenarnya itu banyak lagi sebenarnya Ustaz ya. Kalau kita ini lengkap. Kalau dikupas lah istilahnya ya teman-teman Ustaz selama pernah meruqyah. Saya sambung dikit boleh? Iya boleh Ustaz. Hati-hati yang ada dalam organisasi, karena ternyata ada mantra untuk memperondakan organisasi. Iya betul. Semoga Allah merahmati beliau, dan beliau telah meninggal diawali dengan penyakit. Semoga penyakit itu membersihkan diri beliau dari dosa-dosa jika ada. Beliau dahulu seorang caleg perempuan, mengeluh kepada saya, kenapa nih Pak Ustadz? Kenapa nih Pak Ustadz? Pemilihan semakin dekat, tapi saya merasa muka saya ini rasa terbakar Ustadz. Walaupun saya cuci, saya rendam muka saya dengan air dingin, rasa terbakar Ustadz. Yang punya buku nih Ustadz? Enggak, ada lagi. Beda lagi pengalaman berapa tahun yang lalu, dan beliau sudah meninggal sekarang. Iya. Ternyata beliau memang terus terang kepada saya. Saya sedang berkompetisi dengan orang yang satu partai dengan saya Ustadz. Saya memang sedang berkompetisi dengan orang yang satu partai dengan saya Ustadz. Ternyata kita temui di sini ada mantra untuk memperak-perandakan organisasi. Bisa jadi ya Ustaz ya. Allahu Akbar. Nah ini ayat, sebagian ayat dicampur-campur. Pakai zikir pagi petang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah amsayna. Bismillah asbahna. Bismillahilladzi laisa kamitslihi syai'un fil ardi. Oh, tapi dipotong-potong, dicampur-campur. Diganti-ganti. Bismillahilladzi laisa kamitslihi syai'un yamtani'u bihi wa bi quwwatillahi allati la turamu la tudamu wa bi sultanihil mani' tanhajibu, dan seterusnya. Sebahagian bahasa Arab yang bisa dimengerti, tapi udah dicampur. Kan ada istilah, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Kalau menurut saya, kalau ada racun setitik yang ditumpahkan ke dalam air satu kolam, rusak sudah satu kolamnya. Jadi jangankan satu belanga, satu kolam perusak. Iya. Walaupun di sini ada ayat-ayat, tapi sudah dicampurkan dengan yang kotor-kotor, rusak semuanya gitu. Lihat nih, sambungan huruf-huruf, udah kayak kumpulan toge kan. Saya katakan sekali lagi, ya, orang Arab itu tinggi bahasanya. Makanya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, karena luas bahasa Arab yang unik. Tapi tidak ada bahasa Arab kayak gini. Iya. Kayak gini kan huruf-huruf seperti yang saya contohkan tadi. Kalau tati itu masih bisa dipahami, karena belajar harokat tati itu, tantin tun, belajar.
Tapi kalau ta 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 ta, ja 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 ja, da 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 da, ha ha ha, apa itu? Lah lah lah, bah 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 bah, so, bi 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 bi. Bahkan ada pengakuan kepada saya. Iya, Ustaz. Saya diajarkan ilmu kuat fisik dengan cara tulis huruf ini sambil nahan nafas. Kalau terputus ulang lagi dari awal. Hurufnya 4 baris, panjangnya setengah halaman. Dibaca sekali. Ditulis sambil menahan nafas sampai selesai. Ya Allah Pak, bilang ini bisa putus nafas. Tapi berhasil, lama baru berhasil katanya. Padahal berarti ini kan latihan pernapasan. Iya, iya. Nggak perlu seperti itu. Nggak perlu seperti itu kali lah. Nah, jadi inilah contoh-contoh ruqyah syirkiyah. Iya, Sekali lagi masyarakat mengatakan ini kan Pak Ustadz yang ngasih, atau bahkan mengatakan Pak Ustadz itu hafal Quran pula. Apa jawaban saya? Dalam hadis Nabi dijelaskan ada orang yang membaca Quran atau hafal Quran tapi nggak melewati kerongkongannya, hanya sebatas di rongga mulut. Artinya apa? Nggak paham. Salah satu contoh saya bilang, ada orang yang saya tegur langsung. Dia menghafal Quran, Al-Quran tangan kanannya, rokok di tangan kiri. Betul, itu saya saksikan langsung. Menghafal Quran, sambil ngerokok. sambil rokok. Gitu ya Pak Ustadz ya. Iya Bu, iya Pak. Itu menarik juga, Ustaz ya. Berarti yang ruqyah yang seperti ini, Ustaz, karena di masyarakat itu kan susah membedakannya, Ustaz. Mana yang syirkiyah, mana yang syariah. Nah, secara masyarakat awam yang bisa, masyarakat biasa lah membedakannya. Apa tuh yang perlu diperhatikan itu? Satu, setiap diri wajib belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama. Belajar agama. Dari belajar itu kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi kita terdesak, Ustaz. Ibarat orang tenggelam, setiap yang terapung kita anggap pegangan. Apapun yang terapung kita anggap kayu yang bisa jadi pegangan. Oke lah, itu alasan. Tapi masa alasan terus? Jadi gimana caranya? Dalam pelajaran psikologi Islam juga dianjurkan cari ustadz. Cuman harus ada penekanan. Cari ustadz yang benar-benar bisa memberikan penjelasan yang logis, berdalil dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tunjukkan ini ayat sekian, ini surahnya. Artinya ilmiah ya, Ustaz? Ilmiah. Dan saya pastikan ya, kalau diberikan hal seperti ini kan sepertinya, ini kan bagian, ini ayat Quran nih. Iya. Atau doa dalam bahasa Arab, perkataan dalam bahasa Arab. Tapi yang ininya, udah kalau ketemu seperti ini, ini bukan ruqyah syar'iyah. Pakai rumus-rumus ya. Ini udah ruqyah syirik. Ya. Nah, itu paling mudah. Kemudian, jika dia minta foto, iyalah boleh beruqyah dengan saya, tapi tolong kirim fotonya dulu. Untuk apa foto? Kok minta foto orang? Ada juga kayak itu. Ada. Ya. Jadi belajar agar kita dapat membedakan. Kalau sudah terdesak, ya sudah. Cari ustadz, tapi ustadz yang betul-betul faham dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Cari tahu. Bahkan Masya Allah, seorang dokter non-muslim itu berkata, secara medis saya udah obati saudara. Anda kan seorang muslimah, silahkan cari ruqyah. Silahkan cari tempat ruqyah. Oh, justru disarankan. Iya. Sekarang dunia sudah mulai mengakui bahwa ruqyah syariah ini bahagian dari pengobatan. Bahkan saya sendiri berapa kali meruqyah orang-orang muslim, non-muslim. Saya katakan, kalau Anda minta bantuan pada saya untuk berobat, untuk diobati, saya memakai cara Islam dengan bacakan Quran. Ya silahkan, kita mau berobat katanya. Tapi boleh, Ustaz, kalau ya boleh lah, tidak ada larangan. Ya. Nah, jadi kalau ada dan bahkan nampak dengan jelas ada raja-raja angka-angka, itu dapat dipastikan bahwa itu
bukan ruqyah syar'iyah, akan tetapi ruqyah syirkiyah. Jadi cari tahu. Jadi akhirnya Pak dokter yang non muslim ini ngasih nomor telepon seseorang, ngasih nomor telepon saya. Saya tanya pada pasien, dari mana tahu nomor telepon saya? Dari dokter itu. Oh, beliau kan non muslim, iya. Beliau yang ngasih. Beliau nyimpan nomor telepon saya rupanya. Artinya apa? Secara medis pun mereka sudah sadar bahwa ada sistem pengobatan di dalam Islam, yakni ruqyah syar'iyah. Jadi insya Allah tidak terlalu sulit untuk mencari, asal kita mau cari informasi. Berarti utama belajar saya, apa lagi Ustaz? Ini Ustaz, untuk membedakannya Ustaz. Sambil belajar. Satu, belajar. Yang kedua, lihat kalau tulisan-tulisannya itu aneh-aneh. Ya. Mungkin untuk lebih mudahnya begini, saya katakan sekali lagi. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja kalau ditulis kumpulan huruf-huruf yang tidak bisa dibaca, ya sudah, aneh itu. Yang nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Umpamanya kayu, ditulis saja K 3 kali. Trika. Umpamanya lilin, hanya ditulis L. Atau ada bacaan, ya boleh lilin. Lilin, kayu, besi, kolak, pisang, lontong, sayur. Untuk ngobati orang, apa hubungannya? Apa artinya? Sudah. Apa artinya? Itu sudah aneh, itu sudah. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, dibaca dengan jelas sampai waladdallin, ya itulah dia ruqyah syar'iyah itu. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim, kemudian nanti bacaan-bacaan yang lain, ya sudah. Kan ada bacaan yang disembunyikan. Apalagi pasien itu di ludah itu gimana tuh Kak? Pasiennya mau juga itu. Itu tadi, karena ingin sembuh. Alasannya kan ingin sembuh, udah nggak tahan. Iya. Diperhatikan ya, pertama belajar ya saya, belajar agama, kemudian pelajari agama, lihat pilih ustadz yang betul-betul pembahasannya ilmiah, berdasarkan dalil dan masuk akal. Kemudian lihat syarat-syarat yang diminta. Minta ayam, minta kain, bawa pisau 1, kemudian terakhir emas 3 emas gitu. Bukan 3 gram. 3 emas berapa gram? Juga tuh. 3 emas berapa? 3 emas sekarang udah 12 juta juga. Ketika itu 15 tahun yang lalu ada pengakuan kepada saya. Ustadz, padahal sakitnya sakit gula yang udah parah. Ketika itu belum krismon. Iya. Dia malu mengatakan kepada saya ketika saya tanya, udah berapa habis duit? Intinya Pak Ustadz lihat rumah kami bagus kan? Kalau dibikinin rumah Ustadz bisa dapat 2 lagi kayak gini. Apa yang dia minta Ustadz? Emas Pak Ustadz. Berapa Pak? 30 emas katanya. Dan itu harus sekali 15 hari datang ke sana untuk mengobati tadi Ustadz ya. Sekali saya terlambat Pak Ustadz, ditelepon, ini mau sembuh nggak nih? Kenapa nggak datang? Ini udah 17 hari nih. Maaf Pak, kurang dikit, belum cukup 30. Oh, kalau itu alasannya cukupkan dulu, segera datang ya. La ilaha illallah. Melakukan pemerasan itu salah satu cirinya. Berarti nggak masuk di akal lagi Ustadz ya. Tapi terkadang mereka, kalau saya katakan pintar mungkin gimana ya, enggak kok, kalau datang orang miskin dibebaskan. Iya kalau datang orang miskin. Tapi coba kalau orang kaya. Pernah begini pengakuan, yang diobati ini orang kaya, mobilnya banyak, rumah sebesar ini, harta sebanyak ini, nggak dipagari. Nggak dipagari gimana Pak? Ini pagar saya pakai remote nih Pak. Bukan itu maksudnya. Pagar yang lain. Apa maksudnya? Ya itu dia pagar dengan 30 emas. Berapa gram? Gitu. 45?
30 gram 45 gram 45 emas ya. 30 kali 2,5 75 gram. Ya, gitulah Ustaz. Itu pagarnya. Terus gimana caranya? Bawa sini itu diambil. Kemudian kalau emas itu emas 23 karat, dimurnikan jadi 24 karat. Yang 1 karatnya yang apa namanya campuran itu, itu yang dibungkus dan ditanam di sekeliling rumah orang itu. Udahlah, jangan sembunyikan cara-cara seperti itu. Udah tobat aja lah. Ini anjuran saya, tobat. Berat mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah. Iya. Jadi bila mensyaratkan sesuatu itu ruqyah syirkiyah itu. Kalau syaratnya dia bilang syaratnya kan ini cuman herbal katanya. Kalau itu gimana Ustaz? Tumbuh-tumbuhan misalnya. Tumbuh-tumbuhan juga harus tumbuh-tumbuhan yang secara ilmiah. Ada juga ya. Ada. Umpamanya untuk panas dalam, carilah tumbuh-tumbuhan yang sifatnya mendinginkan. Iya. Apa di antaranya? Lidah buaya. Kalau panas ya udah, bikin jus lidah buaya atau korek-korek sampai ke apa namanya, atau bisa di jus diminum atau direbus airnya. Cepat mendinginkan ya Iya. Ustaz ya. Itu tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, pelajarilah secara ilmiah. Tapi ada juga tuh Ustaz, diminta syarat, tapi syarat itu yang nggak ada di sekitar ya. Oh, Cuma ada. dia yang ada. Lucunya gini, ini kan memang ya biarlah saya bicarakan di lingkungan keluarga saya sendiri. Disuruh ngambil air tapi kepala botolnya ngadap ke bawah. Ambil aja songsang. Jadi ini botol, Iya. airnya menurun ke bawah, Iya. kepala botolnya ke bawah. Gimana mau penuh tuh botol? Yang mau diobati orang gila, yang nyari obat ikut gila. Iya. Wahai masyarakat, sadarlah. Wahai para pelaku, bertaubatlah selagi umur masih ada. Janganlah begitu terus, bertaubatlah. Niat mungkin baik, tapi tidak cukup niat baik. Cara juga harus baik dan masuk akal. Nah ini Ustaz. Kalau yang syar'inya Ustaz. Tunggu. Nah, terus masih ada nggak Ustaz? Cara menundukkan istri. Cincin juga. ditulis pada kertas, lantas ditaruh di dalam kamar istri. Maka istri yang semula tidak melayani kehendak dan kebutuhan serta tidak taat pada suami akan berubah menjadi baik dan taat pada suami. Dan saya banyak mendapat sitaan cincin. Saya bawa pulang. Karena orangnya memang diisi dulu, Ustaz. Udahlah, saya tobat, saya nggak mau lagi. Karena salah satu ciri tobat berlepas dari benda-benda itu kan, Ustaz. Iya. Jadi dia Kemudian dengan menggunakan kata kun fayakun. Kun fayakun itu perintah Allah terhadap makhluk, bukan perintah kita kepada benda yang lain makhluk Allah. Kun fayakun. Jadilah maka jadilah dia. Itu perintah Allah. Memerintahkan sesuatu, jadilah apa yang Allah perintahkan. Umpamanya, jadilah gunung, maka jadilah dia jadi gunung. Berarti kalau dia berkata seperti tadi itu berarti dia memerintahkan Allah berarti Ustaz. Mengambil tugas Allah. Iya, menurut Allah berarti. Mengambil af'al, perbuatan Allah. Itu kan sekilas itu. Makanya dalam mantra as-sa'ah as-sa'ah, al-ajal al-ajal. Segera sekarang juga. Kun fayakun. Kadang kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Ini syirik. Berarti dalam penciptaan Allah berserikat dengan Nabi Muhammad. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Kadang sakit orang biasa saja, tapi kalau sudah terjerumus ke dalam lingkaran ini, Tambah parah. dibilang wah ini minimal 10 kali ini. Nanti untuk penutup ada lagi syarat tertentu. Dari mana saya tahu? Dari pengakuan. Ini udah sekian kali nih Ustaz, udah ditutup laba pati ube Ustaz. Bukannya tambah sembuh Ustaz, tambah parah. Tapi ada juga yang lucu nih Ustaz. Ketika mau berobat tapi malah dituduh orang lain. Banyak itu. Ini Tunggu. Bahkan melalui ruqyah. Ingat saya dengan suatu pengalaman. Jadi seorang ustadz meruqyah, ustadz junior.
Makanya Ustadz, saya sarankan untuk meruqyah itu tidak sekedar hanya bacaan ayat, harus ada ilmu dasar tentang akidah. Harus bisa mengalahkan jin itu. Bahkan bacaan Qurannya harus betul. Karena pernah kejadian dikritik oleh jinnya, "Woi, salah tuh, woi. Bacaanmu salah," katanya. Berarti orang yang meruqyah itu yang bilang ya? Orang yang diruqyah itu, ya? itu yang kesurupan. Jinnya ngomong. Kata jinnya, "Oh, salah tuh," katanya. "Bacaanmu salah," katanya. "Belajar lagi tuh. Belajarlah dulu," katanya. Jadi ahli ruqyah tapi bacaannya nggak betul akan dikritik oleh setan. Kemudian sebahagian peruqyah senior atau baru mungkin kurang berbekal, akhirnya dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh jin. Ketika diruqyah, jinnya ngomong, "Itu yang ngasih penyakit abangmu sendiri," katanya. Akhirnya berantem itu orang satu keluarga. Kenapa? Karena kan udah melalui ruqyah pengakuannya. Berarti dia nggak benar? Hah? Masa udah melalui ruqyah pengakuannya dianggap tidak benar? Wah, ini benar. Udah bersumpah-sumpah orang yang dituduh. Nggak ada, demi Allah nggak ada, demi Allah nggak ada, aku melakukannya. Ya gimana pun kamu bersumpah, bukti sudah nyata melalui ustadz. Jadi intinya, apapun pengakuan-pengakuan seperti itu yang bersifat adu domba, ya jangan percaya. Jangan percaya, dia ngadu domba. Dia sekali menyelam berapa teguk air ke telan, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, terlewati. Banyak yang rusak jadinya, Ustaz. Dia rusak yang orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada juga tuh Ustaz yang bangga dengan dia bisa bicara sama jin itu, Ustaz. yang mengobati itu. Bahkan mengumbarkan kepada orang lain, menunjukkan bahwa dia itu hebat bisa bicara sama jin. Bicara sama jin itu tidak sulit, mudah. Orang kesurupan itu kan dia bicara, ya udah selesai. Itu jin itu, Ustaz. Cuman akan buang-buang waktu. Sebab dia akan pelesetkan kita kemana-mana secara perlahan. Nanti kalau tidak ada ilmunya, bisa diseret ke dalam kesalahan besar. Apalagi membenarkan yang dikatakannya, Ustaz ya. Membenarkan apa yang dikatakan seperti tadi. Orang diruqyah tadi. Nah, jadi ruqyah syar'iyah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan jelas dan dengan suara yang dapat didengar, itu dia. Kalaupun dipotong ayatnya, terpotong dalam kalimat yang sempurna. Umpamanya, innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Atau dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran, obat dan rahmat untuk orang mukmin. Walaupun dipotong di situ, maknanya sudah cukup. Dia sudah tidak menggantung. Padahal awal ayatnya, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ketika kita baca wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, itu sesuai makna juga sudah pas. Kami turunkan Al-Quran, kata Allah, obat dan rahmat bagi orang mukmin. Tapi wa nunazzilu minal Qur'an, kemudian disambung dengan yang lainnya, atau berhenti di situ. Di situ baru dia menyalahi, Ustaz ya. Kadang harus belajar tuh, Ustaz ya. Wajib belajar. Kalau enggak tuh malah dibodohin jadi. Nah, ini mungkin ini juga tentu didapatkan melalui belajar, tapi belajar yang salah. Iya. Apalagi Ustaz, masih ada Ustaz ya tanda-tanda yang ini Ustaz. Yang syirkiyah itu Ustaz. Di antara tanda-tanda syirkiyah, dia tidak peduli dengan aturan syariat. Yang diobati adalah perempuan yang mengobati laki-laki. Ya gimana tuh Mas? Dia pegang-pegang aja, bahkan nggak ada disuruh pakai jilbab. Bahkan ada pengakuan, ini adalah perbuatan yang sangat jorok, tapi harus dikatakan untuk mengungkap ini. Mak ngaku kepada saya,
di depan umum ke Ustaz, nggak apa-apa saya sebutlah Ustaz, saya katakan Ustaz, untuk menjaga yang lain juga jangan terjerumus ke sana. Ada seorang laki-laki Ustaz, kalau dia ngobati orang, dia sedot dengan mulutnya Ustaz. Di mana sakit bu? Di pundak saya, disedot pakai mulutnya. Dia laki-laki, disedotnya penyakit itu pakai mulutnya. Bagaimana Ustaz kalau disedotnya jinnya pindah-pindah ke area-area yang tidak boleh disentuh oleh yang bukan mahram atau oleh suami istri? Ada tuh Ustaz ya. Pengakuan langsung di depan saya dan di depan beberapa orang jamaah pengajian. Kalau sudah kayak gitu, atau kita maksud pergi berobat nih. Suami istri yang sakit, mereka datang suami istri. Kemudian kata yang mengobati, suami silahkan tinggal tunggu di luar. Istri kita dibawa ke dalam, hanya berdua saja dengan orang mengobati. Itu sudah cepat kabur sudah. Kalaupun dia baca bismillah itu syirik itu. Hati-hati, anak gadis kita berdua saja dalam suatu ruangan. Sekarang kan zaman canggih ya. Bahkan seorang dokter pun ketika memeriksa USG tercatat, terekam oleh kamera perilaku yang kurang baik. Itu kan sudah terbukti juga. Sudah terbukti. Kalau seperti itu, apalagi tidak mengenal batas-batas syariat, udah ruqyah syirkiyah. Walaupun dia baca bismillah atau apa, udah syirik, nggak ngerti syariat. Kita harus sampaikan ini karena ini pelanggaran yang luar biasa dan kaum muslimin jadi korban itu. Itu terutama yang masyarakat kita yang awam misalnya. Yang awam. Baik Ustaz. Masya Allah, udah 7:30 rupanya. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini luar biasa ini ilmu kita di pagi hari ini. Dibuat pendengar radio Pasaman FM. Mungkin nanti kalau ada masyarakat yang bertanya Ustaz ya, maksudnya yang nanti misalnya masih belum puas ya dengan kajian yang kita podcast yang kita sampaikan pada pagi hari ini, mungkin nanti bisa juga melalui radio Pasaman FM atau bisa langsung juga melalui Ustadz nanti. Boleh insyaallah. Menanyakan hal-hal yang terkait dengan ruqyah tadi. Ya. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas ilmunya pada hari ini. Khairan. Karena Ustadz mau balik lagi ya ke Padang. Mudah-mudahan nanti kembali dengan selamat bersama Allahumma amin. Baik pemirsa Najia TV dan pendengar radio Pasaman FM dimanapun Anda berada, demikian podcast kita di pagi hari ini. Pembahasan yang sangat menarik. InsyaAllah kita lanjutkan dengan podcast berikutnya di waktu yang mendatang bersama Ustadz Zul Asri. Saya Tafil Drian mohon diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.